Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang standar harga atau SSH dan fisik ya dalam penginputan pra-RK dalam SIPPKD. Saya memperkenalkan diri dulu ya buat teman-teman yang belum kenal atau belum pernah berhadapan langsung atau ke Biro Adpang ya. Saya nama Andi Ahmad Yusuf, Meskom ya. Pangkat jabatan saat ini fungsional peranata komputer ahli muda ya. Kemudian riwayat jabatan saya awalnya di Disdik Perencanaan Tuba, Tulang Bawang. Kemudian administrator SPSE ya, mulai dari 2015 sampai 2018. Baik. Penyusunan SSH jasa tenaga ahli dan honorarium tahun anggaran 2024 berupaya mendorong terwujudnya profesionalisme tenaga ahli dalam jasa konsultansi yang berdaya saing ya, memenuhi standar jaminan mutu serta untuk memberikan apresiasi yang layak dan memperhatikan kemampuan daerah sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang bertujuan 1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparansi dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta mampu inovasi teknologi, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan, barang dan atau jasa dalam negeri ataupun luar negeri. Standarisasi dan penilaian kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri pertanian, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan hidup. Standarisasi dan penilaian kesesuaian berlaku terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan atau personil ya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Tim penyusunan SSH Provinsi Lampung berusaha atau berupaya menstandarkan penyusunan SSH tenaga ahli dan tenaga-tenaga lain serta honorarium bagi non-ASN. Baik, ini sedikit saya jelaskan SSH non-fisik ya, khusus jasa tenaga ahli dan honorarium dalam tahun anggaran 2024. Untuk diketahui bahwa SSH tersebut tidak lagi tersusun berdasarkan permintaan perangkat daerah ya, kecuali berkeputusan gubernur berdasarkan Perpres, Kepres, Permen, Kepmen atau lembaga pusat RI yang isinya tentang standar harga satuan yang diperguna dalam pekerjaan atau kegiatan yang diatur langsung oleh kementerian atau lembaga. Contoh, mungkin di perhubungan seandainya itu ada SSA atau standar harga yang kegiatannya atau pekerjaannya memang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian standar harga yang ada yang diatur di dalam Perpres. Contohnya mungkin kayak Perpres tentang standar harga regional. Nah, itu kan dia langsung. Dan lain-lain ya. Buat teman-teman perangkat daerah yang pekerjaannya atau kegiatan diatur langsung oleh kementerian berdasarkan permennya ataupun kepmennya, bisa langsung mengusulkan standar harga tersebut. Kemudian 2. Tersusun dengan menstandarkan ketentuan, keahliannya, profesionalismenya, kependidikannya, pengalamannya dalam bidangnya ya. Jadi keahlian bidangnya, profesional di bidangnya, pendidikan di bidangnya, dan pengalaman di bidangnya.
tidak lagi tersusun secara spesifik ya. Contohnya mungkin ada tenaga ahli komisi 2 yang ada di DPRD. Kemudian tenaga ahli komisi 3 yang ada di DPRD. Jadi tidak tersusun lagi seperti itu. Ini contoh lagi. Kemudian ada lagi honorarium ahli IT Bapeda. Kemudian ada lagi honorarium programmer, ada lagi dan lain-lain. Jadi tidak tersusun spesifik ya. Jadi sebenarnya kan sama-sama tenaga ahli, mau dia tenaga ahli komisi 2, ahli IT, ahli biologi ya gitu. Kecuali memang diatur oleh kementerian ataupun lembaga. Jadi kalau tidak diatur atau dengan ketentuan dari lembaganya ataupun kementeriannya, kita tidak bisa menentukan nilainya, kecuali kalau memang si perangkat daerah tersebut melakukan melakukan analisis dalam ya. Contoh mungkin ahli IT Bapeda dengan ahli IT-nya Kominfo ya. Bapeda melakukan analisis kebutuhan ataupun bobot kerja ataupun beban kerja ahli IT yang di Bapeda ya kan, dia untung sendiri nah gitu. Jadi bisa beragam nantinya gitu. Jadi tujuan kita di sini itu menstandarkan semuanya, menstandarkan berdasarkan keahliannya, profesionalismenya, kependidikan dan pengalamannya. Kemudian juga harga atau nilai tersusun itu mulai dari per bulan ya, per minggu, per hari, bahkan per jam ya. Sehingga besaran harga yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang terbatas ya. Perlu diketahui juga bahwa susunan apa yang kita susun untuk tenaga ahli honorarium yang ada di SSA saat ini itu mulai berangkat dari UMP ya. Untuk diketahui bahwa UMP kita di 2023 ini besarannya 2.600.000 ya, 2.633.000 ya kalau nggak salah. Jadi hitungan atau analisisnya berdasarkan berawal dari gaji dasarnya UMP ya, walaupun gaji dasar itu bisa ditentukan oleh besaran-besaran yang lain. Baik, saya kira untuk penjelasan awal cukup ya, buat gambaran teman-teman di perangkat daerah kenapa tenaga ahli hilang, kemudian honorarium A, B, C hilang, honorarium juri hilang, honorarium tenaga ahli IT hilang gitu. Jadi sebenarnya bukan hilang ya, kita hanya merubah konsepnya saja. Jadi contoh ya, dinas Bapeda ya mau membayar konsultan individu di bidang IT seandainya ya, di bidang IT. Setiap pekerjaan ataupun setiap pekerjaan atau kegiatan kita pasti ada KAK-nya ya, ada KAK yang jadi dasar untuk pelaksanaan pekerjaan. Jadi di KAK tersebut membutuhkan konsultan IT yang pendidikan S2 seandainya, dan berpengalaman mulai dari S2-nya sekitar 4 tahun seandainya. Oke. Kemudian ada lagi dari Kominfo ya, butuhkan honor tenaga ahli IT juga ya. Tapi dia S3 ya, pengalamannya 10 tahun ya, expert. Nah, jadi kan sama-sama tuh tenaga ahli. Nah, jadi yang dihitung, kita hitung itu bukan ahli IT Bapedanya, bukan ahli IT Kominfo-nya, tapi dari sisi pendidikannya bisa. Ya. Pendidikannya S2 Bapeda. Kemudian yang Kominfo pendidikannya S3. Dia butuh yang expert. Ya. SSA-nya sudah berdasarkan itu. Jadi tidak lagi jadi si Bapeda tinggal narik nih SSA-nya,
Oh, tenaga ahli IT non konstruksi pengalaman 5 tahun S2 itu sudah ada. Tarik aja di situ. Oke. Kemudian Kominfo ya. Dia perlu tenaga ahli IT S3 ya, pengalaman 5 tahun. Bisa ditarik data SSA-nya. Besarannya pasti berbeda karena sesuai dengan tingkat kependidikan dan pengalamannya. Jadi gitu. Jadi nggak spesifik ini Kominfo ini Bapeda, tapi yang kita nilai itu tingkat keahlian personalnya. Kemudian gini, oh di Bapeda ternyata anggarannya nggak cukup. Ahli IT pengalaman 5 tahun S2 15 juta ternyata. Kan terlalu besar kata dia. Sebulan 15 juta habis anggarannya. Oke, kita hitung sampai di tingkat kita bayar per jam karena dia lebih murah pasti. Ternyata di SSH untuk tenaga ahli berpengalaman 5 tahun berpendidikan S2 untuk yang per jamnya hanya 1 juta. Oke, hanya 1 juta. Kemudian di KAK diperhitungkan bahwa si Bapeda hanya sanggup membayar per bulan 5 juta. Bisa dipahami ya, 5 juta. Berarti begini, SSH yang diambil adalah per jam, ya. Karena sanggup hanya bayar 5 juta, berarti per orang 5 jam per bulan. Dengan nilai 1 juta tadi, begitu dikali 4 jam, dikali 5 jam, dapatlah nilai 5 juta per bulan. Ya. Jadi mungkin gini, perhitungannya mirip seperti kita mau membayar membayar honor narasumber gitu kan. Jadi tenaga ahli kan tidak bekerja setiap hari gitu kan dalam 1 bulan. Mungkin dia bekerja hanya beberapa jam, ya, dia mungkin seminggu hanya sejam, 2 jam gitu kan. Tapi kita hanya sanggup bayar 5 juta. Ya, gitulah ya, sedikit teknis untuk penganggaran. Baik, demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk awal ya, sebelum di konten selanjutnya untuk bagaimana sih menghitung secara teknisnya. Oke. Selamat pagi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan datang langsung ke Biro Administrasi Pembangunan ataupun ke bagian aset ya, yang bagian aset di BPKAD ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.